pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaku pembunuhan di sebuah guest house di Samarinda menyerahkan diri. Koalisi Kota Kosong di Tarakan desak Bawaslu usut dugaan politik uang. Sebuah pohon tumbang menimpa rumah makan di Balikpapan. Pelaku penikaman di sebuah guest house atau rumah singgah di Jalan Urip Sumoharjo, Sidomulyo, Samarinda Ilir menyerahkan diri. Ironisnya, pelaku berinisial MD itu ternyata masih berusia di bawah umur. ND menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya. Kapolresta Samarinda menyatakan, peristiwa pembunuhan ini bermula dari keributan antara korban bernama Asegaf dengan istrinya di kamar B303 pada pukul 3 dini hari. Pelaku merasa terganggu oleh keributan tersebut, meminta agar korban menghentikan aksinya. Teguran inilah memicu keributan, hingga akhirnya korban memanggil 2 rekannya. Puncaknya, korban tewas ditikam pelaku sedang 2 rekannya ikut terluka. Dan melakukan pengejaran kepada pelaku. Mana anak ya? Siapa? Di 38 yang mana sekitar pukul 3.03 dini hari itu korban ini terlibat pertengkaran dengan istrinya di salah satu kamar guest house tersebut. Kemudian karena pelaku ini juga berada di guest house tersebut di kamar yang lain, merasa terganggu, kemudian mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Ya, nah mungkin pada saat melerai pertengkaran tersebut, korban ini merasa tersinggung. Ya, jadi setelah itu istri dari korban ini juga sempat dibawa oleh pelaku ini dan pacar pelaku untuk ditenangkan di salah satu kamarnya. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, ternyata korban ini kembali dengan beberapa orang temannya, ada 2 orang, kembali ke guest house tersebut dan mencari pelaku ini. Jasad Asegaf, korban penikaman, tergeletak di lantai guest house atau rumah singgah Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Senin pagi. Jasad tersebut dievakuasi oleh petugas beberapa saat setelah polisi menerima laporan pembunuhan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah pekerja dari Dinas Tata Ruang Kota Samarinda dikerahkan untuk menyingkirkan papan reklame yang menutup Jalan Agus Salim pada Selasa siang. Agar pekerjaan tersebut terselesaikan dengan cepat, petugas menggunakan mesin pemotong besi. Pejabat fungsional tata ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR menyatakan, papan reklame tersebut roboh akibat tanah tempat berdirinya reklame dikeruk karena paritnya akan dilebarkan. Petugas ini harus bergerak cepat agar arus lalu lintas kembali lancar. Terkena dampak daripada kegiatan drainase, kami makanya melakukan tindakan di lapangan, melakukan pemotongan agar akses jalan
yang tertutup, bisa steril dan bisa difungsikan lagi dan digunakan oleh masyarakat pengguna jalan. Nah, akibat robohnya ini apa tadi hasil identifikasi awal, Pak? Inspeksi awal yaitu akibat daripada tanah penahan gerus reklame tergerus, akhirnya tidak ada kekuatan lagi struktur daripada penahannya mau yang berakibat akhirnya reklamenya ini roboh. Oke. Penanganan berapa lama tadi, Pak? Kurang lebihnya? Tadi dari sekitar jam 11 lah. Jam 11 ya? 11 lah. Ada sekitar 2 atau 3 jam penanganan selesai? Ya sekitar 2-3 jaman. Robohnya papan reklame bergambar pasangan calon gubernur dan calon wali kota Samarinda itu direkam oleh warga. Beruntung, saat kejadian tidak ada warga yang melintas, hingga jatuhnya korban dapat dihindari. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Belasan pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia atau Pertamisi Kaltim Selasa siang mendatangi kantor Dinas ESDM Kaltim di Jalan MT Haryono, Samarinda. Ini berbelok untuk jalur-jalur hukum. Tujuan mereka yakni menuntut kejelasan wilayah izin usaha yang diajukan oleh 300 anggota Pertamisi yang sudah mengajukan selama 2 tahun. Kelompok ini menilai terlambatnya penerbitan izin usaha tersebut menyebabkan produk silika di Kaltim rendah. Silika atau oksida silikon berupa kristal ini banyak ditemui dalam butiran pasir. Permasalahan ini kami melihat proses perizinan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sudah hampir 2 tahun ada ratusan permohonan dari rekan-rekan atau anggota kami yang tidak terproses dengan baik. Dan ini sangat disayangkan karena secara nasional potensi silika di Kalimantan Timur ini cukup besar, tapi kita tertinggal dengan provinsi lain seperti Kalteng, Kalbar, Bangka Belitung, dan Riau. Ya. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian bersama kami, termasuk Dewan Pimpinan Pusat. Ada apa sebenarnya terjadi di SM Kalimantan Timur? Pihak Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim menilai pertemuan tersebut hanya curhatan terkait perizinan. Untuk menjawab keinginan dari Pertamisi ini, dinas ini akan mempelajari secara mendalam. Mereka dengan gampang nanti akan memasukkan dulu. Intinya kan mereka kan curhat ke kita, itu kan permasalahan perizinan, ya kita tampung dulu lah. Karena kan kita nggak bisa ngambil keputusan segera kalau masalah seperti itu. Gitu aja. Masalahnya sendiri apa Pak sebenarnya? Ada tumpang tindih atau? Bukan masalah adanya PKKPR apa gitu. Intinya di situ perizinan di Wiyupnya. Di Wiyupnya. Jadi ada beberapa izin yang lama tidak belum ditindaklanjuti ya, mungkin itu kan mereka marah, ya wajar lah. Pihak Pertamisi memastikan akan terus menuntut hingga keinginannya untuk mendapatkan izin usaha pengembangan industri silika bisa diwujudkan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.